Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Demo penolakan pemekaran provinsi dan penyaluran dana otonomi khusus di Kaimana dibubarkan polisi. Puluhan orang tua siswa menyegel sekolah karena anaknya tak bisa ujian. Kota Jayapura 0 kasus COVID-19. Polisi membubarkan sekelompok mahasiswa yang berunjuk rasa menolak pemekaran provinsi di Papua Kamis kemarin. Masa yang awalnya akan menuju ke kantor DPRD Kaimana dicegat polisi saat mereka sedang berkumpul di Pasar Baru. Mereka dibubarkan karena tidak memiliki penanggung jawab, apalagi saat ini masih pandemi. Jadi rencana mereka melaksanakan aksi demo ini yang jelas yang berbunyi mereka ingin memisahkan diri dari NKRI dan mereka ada struktur organisasinya, pemerintahannya. Secara tegas kami menolak dan tidak memberikan izin dalam aksi demo pagi hari ini. Jadi mereka tidak kantongi izin sebenarnya? Tidak ada izin, tidak ada izin. Menghimbau kepada seluruh warga kota Kaimana untuk mari kita jaga-jaga sama-sama kota ini supaya aman dan tertib, damai. Jangan terpancing, terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya harap kepada seluruh warga selalu menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tidak terpengaruh dan tidak ikut-ikutan dalam melakukan aksi-aksi yang tidak berizin ini. Polisi masih bersiaga di sejumlah ruas jalan utama mengantisipasi unjuk rasa susulan. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Sejumlah orang tua murid di Kampung Aram Solki, Distrik Agimuga Timika berunjuk rasa di sekolah. Mereka kesal karena 5 murid kelas 6 di sekolah ini diturunkan dari kelas 6 ke kelas 5 saat hendak ujian dengan alasan belum bisa membaca. Akibat unjuk rasa ini, kelima murid SD Agimuga tidak bisa mengikuti ujian dan kegiatan belajar mengajar terganggu karena sekolah disegel. Pak guru kepala sekolah naik tiba-tiba dengan aturan sendiri. Katanya dari dinas. Dia naik langsung, anak kelas 6 dikembalikan ke kelas 5 dengan alasan mereka tidak tahu menulis membaca. Padahal tipu. Mereka masih bisa. Sebelum itu saya sudah tes anak saya sebelum terjadi kejadian ini. Sudah tanya anak saya, tetapi dia lancar. Dia bisa menulis, dia bisa membaca. Tapi Bapak Kepala Sekolah ambil keputusan. Mereka ini, kelima anak ini harus dikembalikan ke kelas 5. Alasannya mereka tidak bisa menulis, membaca. Hari ketiga saya turun menghadap Bapak Kepala Sekolah. Bapak, aturan ini tidak boleh aturan ini tidak boleh bikin pada saat pertengahan mau ujian, tinggal hitung hari lagi mereka mau ikut ujian. Bahwa kenapa bikin aturan ini? Anda bikin kecewa anak saya, bikin kecewa orang tua. Benar-benar anak saya, anak-anak itu mereka mengeluh di saya, benar-benar mereka kecewa. Saya sudah bicara sebelumnya. Bapak tolong usahakan mereka ikut ujian. Saya sudah bicara baik-baik sama kepala sekolah begitu. Terus kepala sekolah bilang nama-namanya sudah terkirim Ibu. Nanti tunggu saja. Nama-nama tetap kembali lagi. Mereka tetap ikut ujian. Ternyata waktu mereka naik tidak ada. Kelima anak ini nama tidak lolos. Sedangkan ada anak yang tidak pernah di sekolah itu, tidak tahu asal-usul dari mana,
tidak pernah sekolah baik di situ, diikut sertakan ujian. Nah, itu masalahnya di situ. Saya langsung tutup sekolah, tidak boleh adakan ujian. Saya tutup sekolah. Kunci saya ada pegang itu. Hari Senin tanggal 9 Mei, saya pegang kunci tutup sekolah. Tidak boleh pengadaan ujian di sini. Selama ini guru-guru di mana, Anda di mana, dan bikin aturan seperti itu. Bilang anak tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Orang tua meminta penjelasan dari sekolah dan dinas pendidikan sebelum segel dibuka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 20 kg dan sabu 200 gram. Barang bukti tersebut hasil ungkapan sejak tahun 2021 hingga April 2022. Pemusnahan digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jayapura Kamis kemarin. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan air. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya mengatakan seluruh narkoba hasil ungkapan dari 178 kasus dengan tersangka lebih dari 200 orang. Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 178 perkara yang terdiri dari kalau kita kategorikan ini ada 2 perkara sebenarnya. Yang pertama tentang ketertiban umum, ya, termasuk mungkin barang bukti penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul dan sebagainya yang memang bunyi putusannya adalah dirampas untuk dimusnahkan. Alat-alat yang dipakai itu. Yang kedua adalah barang bukti yang berasal dari tindak pidana narkotika. Narkotika ini didominasi hampir 75% itu perkara, bukan 75, 80% itu perkara ganja. Sisanya yang 19%-nya itu sabu-sabu, sedangkan yang 1%-nya itu obat yang tidak layak edar, ya, tidak punya izin edar. Ini untuk 1 tahun ya? Kalau ini yang kita musnahkan ini perkara dari tahun 2021. Jadi tahun 2021 kemarin tidak ada pemusnahan. Nah, baru kita laksanakan pemusnahan ini. Berarti ini lebih kurang perkara hampir 1 tahun 5 bulan lah. Perkara yang berjalan 1 tahun 5 bulan dari 2021 Januari sampai dengan sekarang. Narkotika disita dari sindikat atau jaringan lintas negara dan Provinsi Papua yang diselundupkan ke Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Kejaksaan Negeri Jayapura meminta peran serta masyarakat untuk memberantas narkotika agar jaringan pengedar tidak merajalela di Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.